kita sekarang akan pergi dulu ke Instagram dan Facebook, di mana ada Mbak Anissa. Halo, Mbak Anissa. Halo, Halo, Mas selamat Kevin. siang. Iya, selamat siang. Selamat siang. Baik, pemirsa, ini Mbak Anissa merupakan perwakilan ya, atau bisa client partner dari Instagram dan Facebook. Nah, sebelum kita masuk ke dalam diskusi dengan Mbak Anissa ini akan share screen dan mempresent sesuatu untuk kita. Jadi jangan dilewatkan. Silakan Mbak Anissa. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya hari ini. Oke, tadi seperti yang Mas Sherwin sudah bilang, aku akan share screen sebentar. Oke, ini sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya. Oke, sorry Mas, ini boleh di info ini aku share-nya speaker note atau yang sudah full? Soalnya aku pakai 2 screen. Yang sekarang sudah full. Oke, cool. Oke, so ya selamat siang semuanya. So aku hari ini akan perkenalkan nama saya. I'm a client partner dari Facebook company based in Jakarta. So hari ini aku akan share mengenai gimana sih caranya menguasai feature untuk Instagram business. Tadi udah banyak dibahas dari speaker sebelumnya, dari Mbak Ayang dan juga Mbak Vera, mengenai gimana sih cara kita bisa grow business via Instagram. Sebelumnya kita juga ada beberapa data yang mau diinfokan. Instagram sebenarnya membantu bisnis menarik perhatian pelanggan. Yang pertama adalah 90% orang yang menggunakan Instagram itu berkomunikasi dengan bisnis gitu. Jadi of course kita menggunakan Instagram pasti pernah ngobrol kan ya. Sebenarnya kalau misalnya kita reflect sendiri dengan diri kita sendiri pasti sering banget berkomunikasi dengan bisnis. Yang kedua adalah 76% orang yang menggunakan Instagram itu membeli produk dari sebuah bisnis yang ditemukan di dalam Instagram tersebut. Dan yang terakhir adalah 66% orang mempertimbangkan untuk membeli sebuah produk atau jasa yang mereka lihat di Instagram. Jadi kita bisa bilang sebenarnya Instagram itu very crucial ya sebenarnya untuk dimiliki oleh sebuah bisnis, especially dengan adanya situasi seperti saat ini gitu. Dengan adanya pandemi kita lihat ya, banyak bisnis-bisnis yang tadinya offline juga udah strategi ke offline, ke online, sorry. Nah, hari ini aku akan share mengenai gimana sih caranya menjalankan bisnis di Instagram. Yang pertama, of course, mulai bisnis di Instagram. Yang kedua, membangun percakapan dengan customer. Yang ketiga adalah gimana caranya untuk bisa grow lebih melalui iklan. Dan yang terakhir, yang banyak banget suka ada pertanyaan yaitu mengenai kreatif. Gimana sih cara kita bikin konten yang super menarik di Instagram? Karena Instagram itu memang platform yang berbeda gitu. Kalau misalnya kontennya tidak menarik, pasti orang langsung scroll through aja. Gitu. Oke, sekarang kita mulai. Jadi di Instagram bisnis sendiri sebenarnya ada 3 alat bisnis. Yang pertama profile bisnis, yang kedua adalah insights, dan yang terakhir adalah promosi. Ini sebenarnya mungkin dari teman-teman di sini juga udah tahu gimana sih caranya untuk bikin profile bisnis. Tapi if not, caranya seperti ini. Jadi ada klik di atas. Ini ada yang 3 titik di atas, itu diklik. Habis itu kalau misalnya account-nya masih account personal, itu harus diganti dulu ke business profile. Terus habis itu diklik dan sudah tinggal sign up saja. Nah, kalau misalnya sudah memiliki account bisnis, account tersebut akan bisa mendapatkan insights. Nah, insights-nya apa aja sih? Jadi tinggal diklik di bagian atas tersebut. Nah, ini nih gunanya tadi mungkin dari Mbak Vera juga sempat bilang kita harus mempelajari audiens kita. Yang pertama adalah kalau misalnya kita lihat di sini kita bisa tahu interactions-nya seperti apa di hari Jumat, weekend dan weekend ataupun weekdays. Banyak yang bilang kayaknya konten saya lebih banyak yang like kalau misalnya di weekend gitu, karena banyak orang yang nggak ada kerjaan dan misalnya
banyak orang yang emang activity-nya lebih tinggi di Instagram di weekend gitu. Tapi sebenarnya tidak bisa dijawab dengan sendiri gitu. Ini harus dilihat dari insights-nya. Nah, kita bisa lihat ada interactions-nya, ada profile visit, even kalau misalnya dari iklannya tersebut atau misalnya dari postingan organik tersebut di drive ke website pemilik account, kita juga bisa lihat ada website clicks-nya seperti itu. Nah, dari sisi konten pun juga kita bisa lihat konten mana sih yang memang banyak engagement-nya, banyak likes-nya, dan lain-lain. Dari sisi audiens ini yang sebenarnya paling menarik menurutku karena kita bisa mengerti audiens kita seperti apa. Tadi mungkin Mbak Yang juga sempat bilang kalau misalnya audiensnya lebih banyak di Indonesia, di sini kita bisa lihat semua gitu. Jadi kita bisa lihat kalau top locations dari sisi audiens, terus dari sisi age range-nya juga, dari sisi gender, dan juga perkembangan dari sisi followers-nya. Seperti itu. Nah, setelah itu, of course, setelah kita mengetahui insights tentang bisnis kita via Instagram, kita harus bikin nih, bangun percakapan dengan customer kita. Nah, ini tuh banyak banget sebenarnya. Mungkin dari teman-teman sendiri juga udah mulai menggunakan beberapa feature tersebut. Yang paling sering digunakan adalah stories. Di Indonesia sendiri sebenarnya stories itu menjadi nomor 1 pengguna. Jadi Indonesia adalah nomor 1 pengguna stories di Asia Pasifik sebenarnya. Jadi ya, sangat-sangat besar engagement stories di Indonesia. I think di Manila juga kurang lebih hampir sama karena saya tahu engagementnya juga cukup besar di Manila. Nah, yang pertama adalah menggunakan sticker polling. Jadi kalau misalnya memang belum pernah dicoba, bikin interaksi lebih dalam lagi dengan audiens dengan menggunakan sticker polling. Misalnya kita bisa tanya tentang strategi bisnis yang mau kita pikirkan. Contoh misalnya kita ada 2 pilihan, tapi bingung, coba aja tanya sama audiensnya. Di situ mereka lebih merasa involved dengan bisnis account tersebut. Nah, yang kedua adalah stiker mundur. Jadi bisa kita lihat dengan misalnya kita mau ada launch new product, terus habis itu kita kasih tahu kalau misalnya 1 hari lagi gitu, terus habis itu dengan adanya pergantian harinya dan jamnya, orang sudah dari sisi audiens sudah anticipate, jadi oh sebentar lagi saya udah mau beli nih gitu. Yang ketiga adalah coba kita tanya saran dan feedback dari customer kita. Tanya misalnya delivery-nya hari ini bagaimana, terus misalnya hari ini makanannya seperti apa, apakah sudah sesuai dengan karena kita pengen membuat komitmen juga kan yang bagus terhadap audiens kita tanya feedback mereka. Nah, ini juga mungkin sudah banyak yang menggunakan. Tunjukkan kita peduli terhadap hal yang terjadi saat ini, gitu. Contoh misalnya untuk encourage orang-orang untuk bisa stay at home dengan mempromosikan misalnya produk tersebut bisa dipesan via delivery atau bisa melalui e-commerce. Jadi peduli terhadap hal yang terjadi saat ini sangat penting juga untuk sebuah bisnis terhadap audiensnya. Menunjukkan kalau kita memang care. Nah, yang kelima adalah kalau misalnya ini misalnya mungkin bisnisnya mengenai makanan, mungkin bisa sekali-sekali share mengenai resep yang menarik gitu, misalnya tentang dessert ataupun yang lain dengan menggunakan carousel gitu. Jadi dia memberitakan ini contohnya Little Lemon, dia nunjukin resepnya seperti apa dengan menggunakan carousel. Dan yang terakhir adalah kalau misalnya kita mau audiensnya lebih mengetahui mengenai bisnis internal seperti apa, kenalkan beberapa tim member gitu. Jadi bisa menggunakan stiker mention. Nah, ini ada beberapa mungkin bisa di screenshot atau bisa di foto. Ini beberapa cara yang menarik untuk kita bisa engage dengan audiens kita gitu. Jadi tadi aku sudah mention beberapa, di sini lebih banyak lagi yang bisa kita coba seperti itu. Next adalah masih dengan meningkatkan engagement terhadap audiens. Mungkin sekarang udah banyak yang udah coba juga, dan kita tahu Instagram Live sebenarnya ini mudah menjadi salah satu komponen dalam meningkatkan bisnis. Jadi aku udah lihat dengan perubahan Instagram Live. Tadinya Instagram Live cuma digunakan untuk sharing konten saja, tapi saat ini Instagram Live sudah bisa
menunjukkan barang. Contoh misalnya aku follow suatu bisnis account di Instagram pribadiku, aku follow, dia menjual banyak barang itu melalui Instagram Live gitu. Jadi dia hari Minggu menggunakan stiker yang hitung mundur, dia jualan tas misalnya ini harganya berapa, ini harganya berapa, ini harganya berapa, dikasih tahu untuk kontak via WhatsApp gitu kalau misalnya mau barang tersebut gitu. Jadi selain itu Instagram Live juga bisa ajak misalnya influencers untuk ngobrol-ngobrol juga untuk bantu jualan seperti itu. Jadi make sure menggunakan Instagram Live juga. Yang kedua adalah banyak yang sebenarnya di Indonesia sendiri menggunakan WhatsApp sebagai alat komunikasi sebagai bisnis. Nah, yang kita lihat juga sebenarnya banyak orang yang menggunakan DM Instagram gitu. Nah, yang kita suggest adalah of course menggunakan dua media tersebut gitu, karena kita nggak mau kehilangan opportunity untuk reach our audience yang sudah tertarik karena mereka sudah mau menanya, mereka sudah ada intent gitu. Jadi please do leverage these two platforms. Yang pertama adalah Instagram DM, yang kedua adalah WhatsApp gitu. Kalau misalnya memang especially kalau misalnya di Manila pun ada Messenger juga yang sangat aktif penggunanya, itu bisa digunakan juga. Jadi if you have berbagai messaging platforms, feel free untuk put di bio-nya. Jadi kita tidak kehilangan audiens yang sudah memiliki intent untuk membeli produk itu. Yang terakhir adalah quick replies. Jadi ini akan membantu kita sendiri sebenarnya, especially kalau misalnya kita nggak punya admin ya, bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dengan cepat. Jadi kita bisa set quick replies di DM Instagram ataupun di WhatsApp. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengkontak, tinggal kalau misalnya sudah jelas, tinggal kasih tahu kalau misalnya weekend itu tutup, jadi orang sudah ada ekspektasinya. Jadi tidak ada pembalasan dari bisnis account tersebut. Nah, yang terakhir adalah bikin iklan. Sebenarnya banyak yang bilang kalau kayaknya bikin iklan di Instagram itu mahal deh. Kayaknya kalau misalnya budget yang nggak besar, ini kayaknya susah deh untuk bisa dapetin sales gitu. Nah, sebenarnya ada dua cara. Jadi ini memang ada yang digunakan oleh big advertisers, di mana aku biasa kerja dengan big advertisers. Of course, caranya memang berbeda dengan kita yang baru mau memulai bisnis gitu. Aku sebenarnya bantu adikku untuk jualan bisnisnya mereka dan bisnisnya dia, dan aku bantu melalui Instagram Ads lewat handphone gitu. Nah, yang dilakuin adalah sebenarnya tinggal klik aja postingannya, terus kita klik yang mana yang mau kita promote, terus nah ini nih yang paling penting. Sebenarnya yang mau kita drive itu apa sih? Kita harus tahu sendiri. Nah, ini sebenarnya banyak yang bisa kita pilih, nggak cuma profile visit, website traffic, ataupun promotion saja. Tapi yang sebenarnya yang kita mau apa? Kita bisa drive dia untuk communicate via WhatsApp sekarang juga. Terus bisa communicate via DM Instagram, atau misalnya bisa drive ke website traffic misalnya untuk bisa dapetin leads dan lain-lain gitu. Jadi yang paling penting adalah what is your motivation dengan menjalankan Instagram Ads ini, gitu. Nah, kita bahkan bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dengan get help choosing outcome apa yang kita mau, gitu. Select target audience-nya. Contoh misalnya kalau misalnya tadi udah tahu dari sisi insight sendiri, audience kita ternyata lebih banyak di Indonesia. Let's fokus dulu di Indonesia, misalnya fokus dulu misalnya di Jakarta gitu. Especially kalau misalnya kita jualan barang yang memang tidak bisa keluar Jakarta gitu ya. Nah, fokus dulu di audience yang sudah kita kenal, terus kita pilih dari sisi daily budgetnya dan sisi duration-nya. Aku sebenarnya bantuin adekku pun dengan tidak budget yang besar, tapi dengan menggunakan Instagram Ads, itu impact-nya yang kontak dia dan yang akhirnya beli produk, jadi dia jualan kayak seserahan gitu, itu tuh bisa sampai 2-3 kali lipat, padahal investment-nya yang ditaruh di dalam iklan tuh nggak signifikan gitu. Jadi kalau misalnya memang belum pernah coba, feel free untuk coba si Instagram Ads ini yang ada di dalam handphone. Habis itu klik create promotion, selesai, dan akan direview dari tim internal kita. Setelah selesai, nanti ads bisa muncul ke your target audience.
Nah, tadi ini mengenai Instagram business, kita sudah mempelajari gimana caranya untuk memulai, terus membangun percakapan, dan juga beriklan di Instagram. Nah, ini yang terakhir adalah gimana sih caranya bikin konten yang menarik? Mungkin ini menjadi banyak pertanyaan juga. Konten di Instagram itu memang a bit tricky sebenarnya. Kalau nggak menarik, orang pasti langsung lewat aja. Nah, ini sebenarnya data yang menarik nih menurutku, karena di Indonesia ataupun sebenarnya in general, jika di total orang melihat konten di Instagram itu seharinya bisa setinggi Monas. Nah, bayangin kalau misalnya misalnya konten kita tidak menarik, pasti orang langsung scroll through aja gitu, karena orang gampang sekarang untuk scroll through. Nah, kita harus make sure kita punya konten yang thumb stopping, orang langsung menarik untuk melihat gitu. Nah, banyak cara yang bisa kita gunakan. Of course, kita nggak harus punya studio yang bagus untuk bisa jualan atau mendapatkan konten yang bagus di Instagram, tapi sebenarnya cuma dengan kamera handphone juga bisa kok gitu. Nah, aku akan share bagaimana caranya menggunakan kamera handphone. Nah, ini adalah salah satu bisnis. Kalau misalnya kita lihat, ini kontennya menarik banget ya. Jadi, ini ada kayak apa namanya, jualan makanan. Ini kontennya cerah dan mengesankan. Kayaknya dia menggunakan kamera yang DSLR, terus di suatu studio. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita lihat sendiri, ini aku tunjukin videonya, dia cuma menggunakan kamera handphone biasa, terus dia menggunakan kayak stiker wallpaper, habis itu temennya lagi coba untuk nunjukin bentuk makanannya gitu. Nah, ini dia menggunakan boomerang. Nah, jadi sebenarnya alat untuk membuat konten itu tuh nggak mahal gitu dan mudah, bisa menggunakan handphone saja gitu. Nah, ini biasanya yang kita suggest untuk menggunakan kalau kita membuat konten, contoh misalnya ponsel atau mini tripod atau stiker wallpaper, polyfoam, dan yang paling penting juga sebenarnya cahaya gitu. Cahaya akan sangat-sangat membantu dari sisi pembuatan konten. Ini dia menggunakan boomerang untuk di kontennya, dan dengan menggunakan konten yang lebih baik, dia bisa melihat adanya 3,4 kali click-through rate lebih tinggi, dan harga per klik yang lebih rendah dan lebih banyak klik gitu. Jadi ini sudah menunjukkan kontennya sudah sangat menarik gitu. Jadi orang sudah, konten ini adalah konten yang thumb stopping seperti itu. Nah, kita selalu bilang terkadang di Instagram itu konten yang motion itu biasanya lebih menarik dibandingkan konten yang still aja, dibandingkan dengan still image. Nah, ini contohnya dia menggunakan aplikasi bernama Mojo. Jadi pas diklik ada motionnya gitu. Jadi nunjukin beberapa collection dibandingkan cuma dengan still image aja. Jadi ada bentuk video di sini. Caranya dia dengan menggunakan aplikasi namanya Mojo. Seperti itu. Nah, sebenarnya banyak banget tools yang bisa kita gunakan untuk menggunakan konten. Ini feel free kalau mau di screenshot, ini free juga app-nya gitu. Jadi teman-teman bisa nyoba untuk bikin konten di sini menggunakan aplikasi yang sudah free. Nah, sekarang setelah aku udah share gimana cara untuk bikin bisnis, gimana cara untuk meng-grow your audience, dan juga bikin konten, sekarang waktunya untuk teman-teman untuk mencoba juga. Nah, kalau misalnya butuh inspiration, ini feel free untuk datang ke websitenya facebook.com/ads/creative hub. Di sini banyak banget contoh-contoh konten yang bisa kita lihat, misalnya bentuk mau stories, mau lihat bentuk yang even ada 360 video, image, carousel. Di sini tempat untuk bisa mendapatkan inspirasi. Selain itu, follow juga account-nya Instagram bisnis kalau ingin mendapatkan inspirasi lebih banyak lagi. Oke, that's all from me. Semoga tadi useful dan insightful. Wow,
Luar biasa sekali. Ini sebetulnya saya juga baru pertama kali nih, Mbak Anissa, melihat secara detail ya bagaimana kita ini bisa memaksimais semua functionality yang ada di Instagram. Jadi pemirsa, mungkin tadi agak cepat ya presentasinya. Makanya sekarang kita masuk ke dalam diskusi yang bisa kita bilang lebih dalam lagi. Pemirsa bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan di kolom Q&A, dan nanti pastinya akan kami usahakan untuk mengakomodasi semua pertanyaan-pertanyaan itu untuk dijawab oleh para panelis. Nah, sekarang saya akan berdiskusi dengan 3 panelis langsung, ya, termasuk dengan Mbak Anissa, Mbak Vera, dan Mbak Ayang. Jadi ada pertanyaan yang cukup menarik ini sebetulnya. Saya mau tujukan dulu mungkin ke Mbak Anissa. Ya, jadi ini banyak orang yang bertanya-tanya pada saat menggunakan Facebook, pada saat menggunakan Instagram, sebetulnya bagaimana sih cara kerja dari algoritma? Dan apakah dengan mengerti sistem kerja dari algoritma, itu cukup membantu bagi para pelaku usaha untuk bisa mendapatkan engagement dan pastinya berakhir pada penjualan seperti itu. Gimana Mbak Anissa? Oke, jadi ini ada dua tipe, ada two types of algorithm sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita lihat kalau di Facebook dan di Instagram untuk yang personal, biasanya kita lihat, jadi sistem kita itu sudah berubah. Jadi kita tidak mau menunjukkan ads terlalu banyak sebenarnya ke sisi customer. Kita mau adanya meaningful interaction gitu. Jadi sekarang mungkin udah kelihatan kalau misalnya kita buka Instagram, yang muncul di stories kita ataupun yang muncul di feed kita adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Baru setelah itu mungkin 5 post baru ada ads kita. Nah, sebenarnya yang algoritma sendiri itu adalah lebih mempush mengenai meaningful interaction tersebut gitu. Nah, kalau misalnya dari sisi bisnis sendiri, that's why kenapa dari sisi bisnis kita suggest menggunakan ads, karena kita bisa mendapatkan audiens yang relevan dan audiens yang sesuai dengan target kita. Contoh misalnya kita tidak menggunakan ads sama sekali, tapi audiens kita itu tidak punya connection dengan kita. Kita tidak pernah ada DM-DM-an, kita tidak punya ada teman-teman yang followersnya dengan yang bisnis ini punya gitu. Nah, itu pasti kontennya nggak akan muncul tuh di organik. So that's why we suggest untuk menggunakan ads. Jadi kita bisa lebih targeted dan kita juga bisa mendapatkan sales dan engagement yang besar di situ.